Itu contoh. Kemudian untuk hal yang lain, bagaimana dengan puasa ini kita bisa mengupdate ketakwaan kita, kita bisa lebih mengendalikan diri. Kita bisa meningkatkan kualitas kehati-hatian kita dalam menjalani hidup. Banyak kan di situ kalau ketakwaan itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat ketika ditanya terkait dengan takwa, apa itu takwa? Kalau biasanya kalau di sini kan takwa menjalankan perintah, menjauhi larangannya gitu loh. Takwa itu apa? Takwa itu hati-hati. Sahabat tersebut menggambarkan, kalau kamu berjalan di suatu jalan, di situ penuh dengan duri, apa yang harus kamu lakukan? Hati-hati, memperhatikan jalan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak tertusuk oleh duri-duri tadi. Itu takwa. Maksudnya gimana? Ya kita berusaha untuk sungguh-sungguh dalam berhati-hati menjalani hidup supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang itu mengundang kemurkaan Allah, yang itu menjadikan kita melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan, yang itu dibenci oleh Allah. Ini yang harus kita lakukan. Nanti otomatis setelah kita dilatih selama bulan Ramadan mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan keinginan-keinginan kita, maka setelah selesai Ramadan kita bisa lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Mau makan, dicek dulu ini makanan ini halal atau tidak. Nanti pas pulang libur Lebaran, di sini mungkin makannya dijatah sesuai dengan ya kan, ada jatah kan, lauknya seberapa kan dijatah, boleh nambah kuahnya, kan dijatah itu, jatah makannya kan jelas. Begitu di rumah kan pas Lebaran terus dia banyak makan, kita masih mampu hati-hati enggak? Ini jajanan ini kalau enggak ya? Kalau misalnya itu daging, ini kira-kira yang nyembelih orang Islam atau enggak ya? Ketika disuguhi sesuatu, ini harus mikir, mampir ke warung, kira-kira warungnya ini warung orang Muslim atau bukan ya? Harus hati-hati. Kenapa? Karena contoh ketakwaan yang dijelaskan oleh seorang sahabat ketika menjelaskan tentang kehati-hatian para sahabat itu ketika disuguhi di satu meja makan itu ada 10 hidangan, ada 10 piring tersaji, 9 kalal 1 subhan. 9 itu jelas kalal, tapi ada 1 yang subhan, tak kalal loh, subhan loh, cuma tidak jelas statusnya, cuma tidak dijelaskan piring yang mana yang subhan tadi. Maka para sahabat lebih baik menghindari semua, mending saya tidak ambil. Kalau kita ada 9 makanan yang haram, 1 halal, kita disuruh ngambil, kita masih bismillah saya ngambil kalau merem muka-muka itu saya halal kan gitu kan. Iya kan? Itu kita gitu. Makanya kalau kita ini kalau dibandingkan dengan ketakwaan para sahabat jauh banget gitu. Kayak sama buat sumur minyak gitu. Terlalu jauh. Itu kualitas para sahabat. Ada seorang ulama besar. Beliau mendengar kabar 1 ekor kambing hilang. 1 ekor kambing hilang. Maka beliau ketika mendengar kabar itu terus tanya, kira-kira kambing itu misalnya dibiarkan hidup, itu dia akan punya kuat bertahan hidup berapa lama? Sekitar 7 tahun Ustaz. Sekitar 7 tahun Ustaz. Maka
beliau tidak mau makan daging kambing selama 7 tahun. Karena apa? Khawatir jangan-jangan ketika beliau makan kambing di kurun waktu 7 tahun itu ternyata kambing itu berasal dari 1 ekor kambing yang hilang tadi. Saya bayangkan kalau beliau hidup zaman ini tidak bisa makan, mati karena kelaparan. Kenapa? Sekarang berapa banyak orang misalnya mau panen ternyata sudah dipanen ke orang duluan, pas lombok mahal gitu dijual di sakit, atau mungkin ada ayam itu hilang biasa dengan itu kan gitu kan. Ada orang punya kolam dimancingi orang juga harus biasa murah kan gitu kan. Kan itu kan berita-berita semacam itu kan sesuatu yang biasa saat ini. Tapi kita ini mau makan kayak gitu itu santai tanpa beban gitu kan. Tidak khawatir jangan-jangan ini asalnya dari tadi loh yang barang-barang yang apa itu curian tadi. Kita masih tidak berpikir semacam itu. Kenapa? Level ketakwaan kita masih ya minim. Dan ini mestinya yang harus kita upgrade, kita tingkatkan dengan Ramadan kita disuruh. Kenapa? Di dalam Ramadan kita ini diajari, dilatih untuk apa? Untuk menjaga diri dari sesuatu yang halal. Karena apa? Karena kita sedang berpuasa. Disuguhi makanan di siang hari, tidak sate kambing sing belah yo ngerti. Terus yo kambingnya saya ngopeni dhewe, bukan kambing apa itu beli di pasar, enggak, itu saya ngopeni dhewe, ngerti disembelih dengan sembelihan yang benar, kemudian dimasak pas siang hari di bulan Ramadan. Mas, nyanyi Mas, enak sate dan didahar dan dimakan. Kira-kira mau enggak? Nah, mau ya? Mohon maaf Pak, saya sedang berpuasa kan gitu kan. Daging kambing kalau enggak? Sehat enggak? Sehat kan? Tapi karena kita berpuasa kita akan menolak terhadap sesuatu yang jelas halalnya saja kita berani menolak. Mestinya dengan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya kita harus lebih mampu menolak. Pengertiannya di situ. Kalau dengan sesuatu yang jelas-jelas halal kita ini mampu mengendalikan diri, apalagi dengan sesuatu yang memang kita tidak ngerti. Kebiasaan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak akan mengambil sesuatu kecuali itu jelas statusnya baginya. Sampai ada seorang soleh itu, beliau ini sabar, kemudian singgah di suatu tempat, kemudian dia setelah itu lanjut perjalanan. Ketika mau membeli sesuatu, dia mencari di sakunya, ternyata uangnya hilang, koin dinarnya hilang. Bukan koin 1.000 rupiah ya, koin dinar. Nilainya berapa? Hampir 4 juta sekarang. 1 dinar itu. Nyata hilang. Akhirnya dia balik, diturun jalan. Begitu sampai di lokasi dia singgah tadi, di tempat duduknya, di bawah dia duduk tadi, di tanah yang tadi dia duduki, ada 1 koin dinar. Maka kemudian ketika dia mau ambil, dia teringat, apa yang punya dinar semacam ini hanya kamu saja. Jangan-jangan ini dinar orang lain yang terjatuh di sini. Kok pede banget sih kamu ini dinar kamu kan gitu. Karena dia teringat itu, tidak jadi diambil, ditaruh kembali, dia lanjut perjalanan. Mungkin ini bukan dinar saya. Itu namanya orang yang hati-hati. Gimana kalau dengan nemu uang, nemu dompet, kira-kira seneng atau seneng? Ada uangnya, tak sedikit, ambil saja nemu dompet di situ, jatuh di pinggir jalan. Tidak ada identitasnya, tidak ada apa-apanya, cuma dompet dan isinya uang 10 juta. Kira-kira seneng atau seneng?
haji berarti 2 tahun. Sebelum 2 musim haji itu sebelum 2 tahun berarti dia belum boleh menggunakan itu. Dan itu harus diumumkan. Angel atau aneh kalau nemu uang daripada ribet, mending nggak usah diambil aja, biarin aja. Ini kadang-kadang kita nggak ngerti, kita langsung nemu langsung kayak gitu, bukan gitu kan? Aku nemu kok, nggak kayak gitu. Jarang misal gitu. Ketika menemukan sesuatu barang, ada kewajiban mengumumkan 2 musim 2 tahun. Kalau kita punya adab yang semacam itu, tidak ada yang khawatir kehilangan. Walaupun itu hanya kecil, mungkin pulpen, ya, tip penggaris dan semacamnya, sendal. Itu kalau diterapkan bagus tidak? Di asrama nyaman kan? Ini nemu apa namanya di situ ada papan siapa yang kehilangan, enak. Bahkan di Jepang ya, yang notabene itu non muslim, itu ketika ada orang menemukan sesuatu di jalan Takdumet apa, itu ada polisi, ada pos polisi yang memang di situ untuk mengumumkan barang hilang. Saya itu orangnya jujur-jujur, non muslim. Nemu barang, nemu dompet, nemu HP, macam-macam itu langsung. Kalau dia tidak ada identitas, langsung diserahkan ke polisi di situ. Misalnya mungkin nanti sudah jarak 3 tahun, 4 tahun ditanyakan itu, misalnya yang punya itu kelly yang ditanyakan ketemu. Kalau di sini itu ketika orang ngerti saja, orangnya belum pergi, ditutup-tutupi biar orang yang punya nggak ngerti kan gitu kan. Jatuh orang itu. Itu di sini. Di sini mayoritas muslim katanya. Di sana kayak gitu. Kalau itu kebiasaan itu dimiliki oleh orang Islam, indah. Tidak ada yang kemudian keluar kehilangan gitu, tidak ada. Sebelum mengeluh sudah ada yang mengumumkan. Siapa yang merasa kehilangan kan? Itu namanya bentuk kehati-hatian seseorang dalam menjalani hidup. Loh, yang jelas kalau aja mampu menolak maaf, saya jangan berpuasa. Apalagi yang tidak jelas. Ini kalau kita memahami ayat ini dengan lebih jauh, kira-kira semacam itu. Ayat ini sederhana, tapi maknanya sangat luar biasa. Dan puasa mestinya mampu merubah sikap kita, merubah mental kita untuk menjadi yang semacam itu. Makanya ketika ada seorang pemuda yang mau nikah belum siap, konposo kan itu kan. Kenapa? Ya tadi, karena dengan puasa itu kita dididik untuk menjaga diri, mengendalikan diri, walaupun terhadap sesuatu yang halal, apalagi yang haram kan. So tidak nilai belum halal kan gitu kan. Puasa. Ini terkait dengan ibadah. Dan kalau tujuannya sudah jelas semacam ini, semoga nanti kita bisa mengukur Ramadan kita seperti apa hasilnya. Kemudian yang berikutnya kalau terkait dengan data yang lain ini sudah banyak dipahami. Kemudian saya akan langsung ke beberapa yang terkait dengan masalah ini yang dan kadang-kadang berbeda penentuan awal dan akhir Ramadan. Ya, ini saya singgung sedikit. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa ketika melihat hilal, dan berbuka maksudnya berhari raya itu juga ketika sudah melihat hilal. Perintah itu sudah jelas, maka mestinya
standar untuk menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan melihat hilal, bukan dengan hisab, bukan dengan ilmu hisab atau perhitungan. Perhitungan ilmu hisab dengan software ataupun dengan yang manual itu hanya sebagai rambu-rambu saja untuk mengadakan ruqyah. Perintahnya jelasnya semacam itu. Nah sekarang kan lebih canggih. Apakah zaman dulu tidak ada ilmu astronomi? Bahkan sejak sebelum Rasulullah, bahkan sejak zaman niku di suku Aztec di peradaban Maya sudah ada ilmu astronomi. Dan itu juga sudah canggih. Jadi tidak masalah dengan ilmu astronomi. Sejak dulu sudah ada. Tapi Rasulullah menunjukkan bahwasanya ini kalau kamu melihat hilal puasa. Kalau belum genapkan. Kan gitu kan. Awal itu Sa'ban digenapkan. Jadi 30 hari. Petunjuknya jelas tidak? Jelas, jangan mempersulit diri. Kalau di sini mungkin pas mendung, ya sudah genapkan aja. Selesai kan gitu. Ini lebih lunak. Nah, saya rasa di sekitar Rasulullah itu juga tidak bodoh-bodoh amat itu para sahabat itu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua ketika ru'yah hilal ini ada kemudian perbedaan di ini tentang matlab daerah waktu. Ada yang menyatakan bahwasanya satu dunia itu satu daerah waktu. Ketika mungkin di Indonesia sudah melihat hilal, maka hilal di Indonesia itu berlaku untuk mungkin Saudi, Afrika, kemudian Eropa. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwasanya masing-masing daerah memiliki hilal sendiri-sendiri, daerah waktu sendiri-sendiri. Dan ini memang sudah terjadi perbedaan sejak waktu yang lama. Karena pernah di masa Muawiyah, di tempatnya Muawiyah itu sudah, ternyata waktu itu di Madinah itu ternyata masih belum. Begitu ditanya, kok ini belum, di tempat kami sudah. Kamu punya ruqyah sendiri, kami punya ruqyah sendiri. Itu di waktu zaman itu Muawiyah, berarti masih awal. Tapi ada juga yang menjelaskan kenapa terjadi pembagian daerah waktu, karena itu terkait dengan penyampaian berita. Zaman dulu kendaraan tercepat, penyampaian informasi tercepat dengan apa? Dengan surat kan? Surat dulu dikirim dengan apa? Dengan kendaraan kan, dengan kuda kan? Kendaraan paling cepat kuda kan? Maka dulu mengatakan yang namanya satu daerah waktu itu satu wilayah yang namanya itu dicakap oleh ketika dua orang berpacu naik kuda berpacu saling menyongsong itu nanti ketemu dalam waktu saja 1 hari. Ini berjalan ke ke utara, sini berjalan ke selatan dalam waktu 1 hari. Cara yang ditempuh dua orang tadi, itulah yang disebut satu daerah waktu. Kenapa? Itu terkait dengan untuk penyampaian informasi. Ada yang menjelaskan semacam itu. Maka kemudian yang menjelaskan kalau sekarang ini tidak usah nunggu 1 hari, informasi yang ada di sini semenit berikutnya, bahkan tidak harus menit berikutnya, sekarang bisa live streaming kan gitu loh. Itu bisa langsung disaksikan oleh orang luar negeri. Maka sekarang berarti ya cukup 1 waktu. Kalau dengan masalah ya monggo Allah, silahkan pilih. Jadi kalau saya misalnya ada khilafiyah terkait dengan tadi satu masalah atau masing-masing daerah punya masalah tersendiri. Tapi kalau cenderung yang tadi masalah hisab, saya memang tidak secara pribadi itu sebagai panduan, sebagai panduan untuk apa? Panduan untuk mengadakan ruqyah hilal. Kira-kira di mana yang memungkinkan untuk bisa dilihat, kira-kira tanggal
manjat menara itu tidak kelihatan, kalah sama apa? Merbabu sama Merapi kan itu kan. Karena sama lihat sederetan namanya pegunungan kan banyak. Kemudian di daerah sini juga banyak awan, banyak mendung. Memang kesulitannya lebih dibanding daerah padang pasir. Daerah padang pasir itu naik bukit pasir sedikit itu ada peluang untuk melihat hilal. Bedanya di situ. Kalau daerah sini memang agak susah. Itu terkait dengan awal penentuan awal Ramadan. Kalau di sini sebenarnya lebih gampang karena ada sidang isbat difasilitasi oleh pemerintah. Sudah pakai itu saja lebih enak, lebih gampang. Lalu juga ada kaidah berpuasalah bersama kaummu berpuasa, berhari rayalah bersama kaum kalian berhari raya. Itu juga ada kaidah. Ketika kita masyarakat mencari barang menggunakan hasil sidang isbat pemerintah juga enak ya. Itu jauh lebih sederhana. Kemudian terkait dengan beberapa hal yang di dalam puasa, untuk rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Jadi kalau mau puasa itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat puasa berarti juga tidak sah puasanya. Kalau niatnya keliru, ya berarti juga keliru. Innamal a'malu binniyat. Orang misalnya tidur sejak sebelum subuh, bangun-bangun habis maghrib, itu pas mulai dari subuh sampai maghrib itu dia makan tidak makan ya, tidak minum kan, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kan. Tapi dia dihitung puasa tidak? Tidak, karena dia tidak niat puasa. Kan penting ini. Kemudian orang yang diet, niatnya dia ingin langsing, ingin membakar lemak, kemudian dia tidak makan dari subuh sampai maghrib, tidak minum, tidak makan. Kira-kira dari itu puasa enggak? Enggak kan? Dia diet ya. Sama aktivitasnya itu, kegiatannya sama seperti puasa, tapi tidak dihitung puasa. Karena niatnya bukan untuk Allah, bukan untuk ibadah. Maka di sini penting. Nanti mungkin ya pengen diet, jangan merusak ibadah puasa dengan niat diet. Ya udah puasa ya puasa saja. Kalau nanti ada bonus menjadi langsing tuh, itu urusan lain. Tapi kalau yang sini kita ya udah langsing semua. Ramadan udah bukan badan. Jadi pentingnya niat di situ. Kalau tidak ada niat, kalau puasa sunnah boleh tidak niat duluan. Niatnya setelah wis awan. Karena kalau itu pernah ketika datang ke salah satu, banyak ke rumah keluarga beliau, kemudian tanya ada makanan. Tidak ada itu ya Rasulullah, ya udah saya berpuasa. Itu puasa sunnah boleh, tapi kalau puasa wajib harus ada niat. Nah terkait dengan niat ini, ada yang menganggap bahwasanya puasa Ramadan itu niatnya cukup satu kali di awal bulan Ramadan. Ada yang berpandangan semacam itu. Jadi ketika masuk bulan Ramadan di awal, aku niat berpuasa selama 1 bulan full. Nah, saya mencukupi untuk berikut-berikutnya sudah dihitung sebagai namanya dia sudah punya niat puasa Ramadan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ya setiap hari, setiap malam itu tetap dia harus punya niat untuk puasa esok harinya. Terus bagaimana? Ya di awal kita berniat puasa 1 bulan
Toh diikrarkan ya monggo usah diikrarkan. Cuma yang harus dipahami, misalnya niat itu tidak diikrarkan itu ya tetap sah. Yang menjadi masalah tadi yang berpedoman niat itu kudu diikrarkan, menganggap orang yang tidak mengikrarkan itu mesti posone ra kanggo niate rasa, yang kemudian niatnya yang dia tidak merasa harus diikrarkan, kemudian yang niatnya diikrarkan itu mesti tidak semacam itu juga. Dilihat juga. Kenapa banyak orang awam tidak mungkin caranya niat? Maka kemudian ada ulama ini lo niat. Kemudian diartikan, oh karena gitu. Lihat saja. Oh ini salah satu nawarin bentuk ikhtiar. Walaupun beberapa penjelasan makanya itu ya tadi pembahasan terkait dengan itu bid'ah gitu terus. Dan sejak saya kecil itu sudah ampun sampai datang. Saya ingin menjelaskan tentang itu diikrarkan tetap ini pokoknya untuk ini. Saya ingin menganggap itu bid'ah sesat. Coba kita pahami secara menyeluruh. Oh maksudnya semacam ini tidak perlu dipertentangkan. Yang merasa cukup hatinya nyaman dengan tadi niat di dalam hati, silakan niat di dalam hati. Yang merasa yang ora diikrarkan tidak mantep lah hati tidak so nomor itu mantep juga mau. Tapi jangan pernah menganggap yang niatnya tidak diikrarkan itu mesti nomor itu istilahnya puasanya tidak sah. Ini yang tidak boleh. Itu tentang yang kedua ya menahan diri dari segala sesuatu yang menjadi pembatal puasa. Ini rukun yang kedua. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua menahan diri dari sesuatu yang bisa atau yang menjadi pembatal puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar atau berbarengan dengan masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari atau berbarengan dengan datangnya waktu maghrib. Bahasanya itu. Ada pun hal yang membatalkan puasa. Karena yang perlu kita ingat hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan bisa menjadi pembatal puasa? Yang menjadi pembatal puasa adalah pertama, makan minum yang disengaja. Kalau tidak disengaja tidak batal. Lupa tidak batal. Makan minum yang namanya disengaja ini akan namanya menjadi pembatal puasa. Kalau kita lupa, walaupun tak sak piring, tambah namanya es teh cup budi rampung gitu baru kan puasa itu tetap tak batal lanjut. Tapi lupa beneran bukan ngelali gitu. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua muntah dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja. Apa ada orang muntah dengan sengaja? Mungkin perutnya mules atau apa, kemudian kok rasanya enak terus akhirnya ini kalau tidak muntah, mau muntah susah, tapi kalau tidak bisa muntah terus rasanya enak, akhirnya dia paksa untuk muntah. Maka dalam kondisi semacam itu puasanya batal. Gimana cara muntah? Memaksa untuk muntah? Masukkan nama di jari ini sampai ke pangkal lidah kemudian ditekan. Tanya orang keracunan atau apa dan bisa muntah biar keluar itu namanya racun tadi. Caranya gitu. Itu
Yang berikutnya yang juga namanya menjadi pembatal puasa, kalau wanita namanya datang haid ataupun nifas, otomatis batal. Walaupun mungkin setengah jam menjelang berbuka atau bahkan mungkin 10 menit menjelang berbuka, tetap batal. Itu membatalkan puasa. Kemudian berhubungan badan suami istri siang hari, ini bukan hanya membatalkan, tapi kafarahnya harus memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut, tidak mampu lagi baru memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini dengan suami istri, dengan orang lain berarti kan hukumannya gimana? Tajam kan gitu kan? Kalau masih muda dijilid berapa kali? 100. Terus diasingkan berapa? Tahun ya, bukan dinikahkan ya. Diasingkan dulu. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian orang yang berpuasa tadi berniat untuk membatalkan puasanya, tak batal kami posomu. Nah, itu tidak batal. Karena sudah membatalkan niatnya. Dia sudah merusak niat puasanya. Maka hati-hati, jangan sembrono ya. Ketika ngomong aku kasih do poso wae, nah itu tidak jadi puasa saja hari ini. Itu merusak niat puasa. Kemudian juga infus, masukkan cairan infus itu batalkan puasa ya. Nah, infus itu isinya makanan, mengganti makanan. Aku poso 4, mau lagi infus. Ora kaca. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang boleh dilakukan ketika seseorang sedang berpuasa. Tadi kan membatalkan, terus apa yang boleh dikerjakan? Maksudnya hal itu tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah kita menyiram tubuh kita ke badan kita ya dengan air. Mau dibasuh atau mandi keramas atau berendam renang tidak batal, kecuali sambil menyelam minum air itu. Kalau hanya mandi renang nggak pokok. Kalau sambil renang gelagupan gitu nah kita lihat gitu. Ini boleh. Kadang-kadang panas gitu, kemudian kalau seperti beberapa hari yang lalu
enak, nggak panas, mendung, hujan, nggak panas, tapi adem, cepet meleleh ya kan, udah baik. Kalau panas cepet haus kan itu kan. Padahal kan panas banget, kayak mungkin tadi siang kan cukup panas ya, cukup panas. Akhirnya wes, panas banget ya. Tinggal ngapal kita tambah cenut-cenut nih, ini dijem saya kepala nih, temboknya yang apa? Kalau di sini nyebutnya apa? Pola kamu jadi, Pak. Berjangnya yang keram, berjang basah semua adem. Tidak apa-apa, tapi jangan sambil minum gitu. Boleh. Kemudian memakai celah memasuk namanya itu obat tetes mata boleh. Tidak batal. Obat tetes mata atau memakai celah. Tahu celah kan? Cuma kalau di masyarakat secara umum jarang dipakai celah. Yang pakai celah siapa? Cewek-cewek ya. Nah, cewek yang menurut syariat, menurut sunnah itu yang pakai celah siapa? Laki-laki kan. Memang di sini jarang. Saya juga tidak terbiasa. Saya pakai celah anak dulu malah kelilipan. Kan yang serbu itu nggak malah kelilipan, jadi malah terapung. Di bercelah atau pakai tetes mata, tapi hindari yang tetes mata yang itu yang terasa pahit di mulut itu ya. Daripada nanti menimbulkan subhat kan gitu kan. Ada kan tetes mata ketika dipakai itu di mulut terasa pahit. Ada obat tetes mata yang semacam itu. Kayak yang semacam itu dihindari aja. Kemudian berkumur-kumur boleh. Tapi jangan pakai ya berkumur-kumur pakai es degan. Berkumur-kumur pakai es teh, es degan, es teh juga. Ya berkumur-kumur boleh lah. Berkumur-kumur ketika wudhu boleh. Tapi jangan sampai berkumur-kumur saya mana ditelan gitu ya, batal. Misalnya ada sisa air yang masih tidak mungkin untuk sampai kering, tidak mungkin kan habis berkumur-kumur terus bawa anduk atau tisu terus mulutnya lidahnya dilapi pakai tisu ben kering ya tidak kayak gitu ya. Misalnya yang sisa itu ya Allah alam itu insya Allah dimaafkan. Kemudian obat suntik injeksi boleh ya, injeksi tidak, kecuali injeksi itu injeksi yang sifatnya tadi untuk isi stamina. Nah, tidak. Kalau injeksi obat suntik untuk satu penyakit boleh. Kemudian berbekam. Ini walaupun ada sebagian yang memakruhkan, tapi ada sebagian yang membolehkan. Cuma harus ingat staminanya, karena habis ini kan terus staminanya turun, lemes. Hati-hati. Walaupun ada yang membolehkan, kalau tidak darurat mending dihindari. Nanti kalau sudah selesai, sudah berbuka malam, kemudian sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindari, maka ketika hal itu namanya susah untuk dihindari ya berarti tidak masalah. Misalnya kayak tadi kita udah berwudu berkumur-kumur, kemudian ada sisa air yang kita tidak mungkin menghilangkan itu, kemudian tertelan sisa ya, bukan air kumurnya ya, atau mungkin air liur kita. Air liur sendiri ya, bukan air liur orang lain ya. Menelan air liur boleh enggak? Oh enggak apa-apa, enggak membatalkan. Berarti ya anu dalu air liur mau diumumke gitu.
Ya jaganya ada orang itu kan macam-macam kan pertanyaannya aneh-aneh kan. Mumpung belum ditanya ini kayak gitu tak jelas susah. Itu beberapa yang boleh dilakukan. Gosok gigi boleh ya, bersiwak. Cuma kalau kita khawatir apa itu ragu-ragu, ya enggak usah pakai pasta gigi. Kalau pas siang hari loh, enggak usah pakai pasta gigi atau pakai kayu siwak. Boleh. Misalnya pun kita tidak khawatir ada yang tertelan, maka pakai pasta gigi juga tidak apa-apa. Kecuali kita niatnya itu memang pengen ditelan itu beda lagi. Maksud gosok gigi gue tuh, ternyata entek pasta gigi sama. Sak wadah entek sedino jebule ditelan. Kata kan semriwing manis-manis enak. Walaupun boleh tapi jangan berlebihan. Ya sewajarnya saja. Itu yang boleh dilakukan ketika seseorang sedang berpuasa. Kalau mungkin ibu-ibu atau ya bagian yang masak mencicipi dikit, hanya sekedar ditempelkan di lidah sekedar untuk kerasa kerasa, tapi nanti diludahkan lagi itu boleh. Nyicipi siti hanya sekedar untuk kerasa kerasa, bukan nyicipi sak piring ya. Nyicipi tapi tak sak piring itu tak nyicipi, temenake kalau Jawa gimana? Karena kalau ini kalau tidak diicipi nanti rasanya langgeng sih, tak maaf misalnya. Kemudian yang berikutnya, beberapa hal yang perlu dilakukan, perlu diperhatikan ketika seseorang sedang berpuasa. Ya, ketika adab-adab ketika sedang berpuasa. Adab apa etika? Yang pertama adalah makan, sahur dan berbuka. Dianjurkan, disunahkan supaya kita ini makan sahur. Kenapa kita makan sahur? Kenapa? Biar kuat? Enggak. Bukan biar kuat, tapi untuk mencari keberkahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Walaupun hanya mungkin sesuap nasi, walaupun hanya seteguk air, walaupun satu butir kurma. Bukan sekedar kita pengen biar nanti kuat, tapi supaya kita mendapatkan keberkahan. Ini yang kita cari, keberkahannya. Keberkahan dari makan sahur. Kemudian ketika kita makan sahur, adabnya di awal atau di akhir? Di akhir. Kenapa di akhir? Kenapa kok ini dianjurkan, dikatakan namanya kok yang sunnah, yang baik itu di akhir, bukan bengi. Karena ketika kita makan, habis makan misalnya sekitar jam 2 kita makan, selesai jam 2:30, kondisi perut kenyang kan gitu kan. Itu ngerti-ngerti habis itu terus ngantuk, ketiduran. Kira-kira subuh gimana? Aman enggak? Ladang kan rata-rata mulai tidurnya jam 3-an, berarti kan pagi-pagi gitu loh. Subuh jam 4 lebih dikit. Kira-kira tidur jam-jam segitu pas ngantuk-ngantuknya dibuka hamil enggak? Susah. Makanya disunahkan untuk mengakhirkan. Jadi sudah dekat dengan waktu subuh sahur itu.
Jadi ketika kita habis makan sahur, tidak kemudian tidur, tapi menunggu waktu subuhan, ini aman namanya subuh kita. Tapi kalau tadi sahur tadi sih malam jam 2, itu kadang-kadang nunggu sampai subuh ya ngelamun, sesuai banget. Akhirnya jam-jam lagi itu ngantuk-ngantuknya ya tidur. Ya, ada juga yang mepet ke turu memang. Ini pentingnya untuk mengakhirkan makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini terkait dengan apa? Sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi kalau adab etika sahur diakhirkan mendekati waktu subuh, sedangkan kalau berbuka disegerakan. Sahur sudah jelas. Kemudian yang biasa dimakan Rasulullah ketika sahur ya makanan pokok mungkin, atau yang beliau biasa air putih, kurma. Tidak usah. Terus yang berikutnya, yang walaupun sahur tidak usah minta nengok-nengok. Biasanya kan orang di daerah sini kalau pas puasa itu lebih boros ya. Boros ya. Biasanya malam apa? Tahu tempe, kerupuk, gelap dan puasa itu. Nah, ngarani nengok-nengok tak perlu. Kemudian kalau berbuka, adabnya berbuka itu menyegerakan berbuka. Walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya satu butir kurma, buka sih. Kamu saya kuat nanti sisanya barisan. Kan itu bukan masalah kekuatan, tapi terkait dengan adab. Berbuka itu disegerakan. Segera bermakna lek buka, segera bermakna jangan berlama-lama di meja makan. Karena di bulan Ramadan itu kondisinya itu memang Ramadan itu merubah banyak hal gitu. Termasuk tren namanya ya, top skor jamaah sholat 5 waktu itu berubah. Biasanya jamaah paling banyak itu kalau sholat 5 waktu jamaah sholat apa? Maghrib ya? Kapan itu? Di luar Ramadan kan gitu kan? Ya. Geser kemana? Ke Isya atau Taraweh? Taraweh kan gitu, Taraweh kan gitu. Sholat Isya atau Taraweh? Sholat Taraweh. Sholat maghrib itu biasanya kalah sama sholat subuh kan gitu kan? Di bulan Ramadan. Ya. Ya sama sholat maghrib itu bisa dikalahkan oleh jamaah sholat subuh khusus di bulan Ramadan. Luar biasa kan? Ya. Ini masalah luar biasa. Yang paling tragis, paling ironi itu kan sholat maghrib. Adzannya paling ditunggu-tunggu, sholatnya paling terabaikan ya kan? Kalau Ramadan itu yang paling ditunggu-tunggu adzan apa? Adzan apa yang paling ditunggu-tunggu? Yang paling sering dilihat kurang berapa menit ya, kurang berapa jam itu adzan apa? Ya, adzan maghrib kan?
Iya, adanya paling ditunggu-tunggu. Adzan maghrib itu panggilan apa kalau di bulan Ramadan? Pertanda apa? Hah? Pertanda waktu masuk sholat maghrib kan itu tuh. Ya tetap sama saja gitu. Hanya bareng saja dengan waktu berbuka puasa. Tidak ada kemudian panggilan berbuka puasa itu pakai adzan, itu tidak ada. Itu hanya bareng saja. Cuma rata-rata gitu prakteknya, faktanya orang itu kan nunggu-nunggu. Ini maghrib adzan maghrib kurang berapa menit lagi ya? Dengaran tadi adzan kita menaruh yang masjid kan gitu kan. Ya ternyata begitu adzan malah yang parung kan gitu toh. Begitu adzan maghrib malah yang meja makan. Ini piye to iki kan? Yang tadi adzan maghrib kok ora salat yang masjid ora nawa niku wudu malah mampir kan parung. Warungnya antri. Kafe morone yang mendekati maghrib kan gitu toh. Itu giliran sing rada antrian orang pulau kira-kira ya wis maisak kan. Maghrib kapan? Jam mawon kan. Ironi kasihan gitu salat maghrib. Adzane paling ditunggu-tunggu. Ya iso itu ya Allah ini kok begitu asar pas mendung-mendung itu terus kaget ya Allah. Ini kok adzannya mirip banget karo adzan maghrib. Orang mirip memang bodoh adzannya gitu. Jadi ya mungkin orang-orang itu kalau ditanya kira-kira kalau semua adzan 5 waktu itu ganti adzan maghrib gimana? Pas Ramadan, oh iya boleh kan. Tapi tetap adzan maghrib itu cuma satu, walaupun mirip tetap adzan maghribnya cuma satu kan itu dalam sehari semalam. Jadi kita segerakan berbuka. Kenapa di situ pakai istilahnya segera agak tergesa-gesa supaya nanti maghribnya kupeng terjaga. Jadi waktu maghrib itu pendek, kan? Waktu maghrib itu pendek kan? Waktu maghrib itu pendek. Kalau kita terlalu asik di meja makan, nanti maghribnya terabaikan. Berbuka itu sunnah kan itu tuh. Posone wajib, berbukanya sunnah. Hanya dibatalkan saja kan gitu toh. Tidak harus makan besar kan gitu toh. Dan batalkan itu tidak cukup dengan minum air saja cukup lah, tidak harus ribet-ribet. Kalau sholat maghrib itu tetap wajib, tidak bisa, akhirnya tidak bisa dikamalkan oleh keperluan berbuka tadi. Gitu. Makanya ini monggo nanti diperbaiki. Kalau di daerah sini masalahnya repot di sini. Kadang-kadang saya pernah ketemu atau acara itu buka bersama. Buka bersama manggone ke masjid. Tapi begitu adzan itu pesertanya lumayan banyak ya. Begitu adzan itu yo makan duluan, lek antri wudu. Bayangkan kalau di situ tempat wudu kerannya ada berapa? Saya bikin aja 10 lah. Kalau pesertanya itu ada 200. Misalnya peserta itu ada 200. Kira-kira antri wudu itu berapa menit? Nanti begitu maghrib itu sholatnya maghrib kacau. Acaranya di masjid. Tragis tidak? Kalau saya dulu pernah di daerah Jawa Timur, di daerah di Surabaya, jadi panitia buka bersama di masjid itu. Di sana simpel buka bersama di masjid.
Yang pengen buka bersama di situ, yang pengen buka di situ disediakan memang oleh pihak panitia, oleh takmir. Di situ ada buka bersama. Jadi panitia itu hanya menyediakan di situ, menyiapkan air minum, kemudian siapkan gelas-gelas itu, kemudian jamaah itu ambil sendiri, nyiapkan, mereka sudah siap dulu, sudah posisi sudah siap dulu, datang itu sudah ngambil dulu, begitu ada dia minum, setelah itu kemudian sholat, langsung masuk barisan sholat. Hanya minum saja, tidak ada yang lain yang disediakan di situ. Makan sahur atau snack nanti itu, sholat sih. Ya, saya segera batalkan dulu. Selesai kemudian istilahnya itu sudah tetap jamaahnya rapi. Selesai sholat baru kemudian panitia itu menyiapkan untuk makan bersama, disiapkan di toto sama, kemudian selesai sholat terus ke tempat makan. Selesai, simpel. Ini kalau bisa diterapkan kan enak. Itu tidak hanya di masjid, di rumah-rumah pun gitu. Kebiasaan di sana menyediakan buka itu hanya sekedar mungkin minum atau mungkin ada sedikit snack. Setelah itu mereka sholat dulu, baru setelah sholat makan. Kalau di sini tidak kan? Pola, es teh, gorengan kan gitu kan? Oh, sampingnya terus nasi kan gitu toh, dengan berbagai macam lauk-lauknya, sak meja kayak di rumah itu semuanya mau buka warung anyar kan gitu toh. Kalau posisinya sudah tersaji semacam itu, kira-kira betah enggak? Duduk di situ betah enggak? Betah. Ngomong posisi lapar kok. Inilah enak pola dulu atau kayak sebuah dulu lah, selesai sebuah waduh boleh saya nganggep pola ganti gitu. Terus ini wah ini segone ya kok ngawi-awi bisa gitu. Lampung dari itu mungkin berada di situ tidak cukup setengah jam. Kalau maghrib itu mendekati jam 6, nah mungkin selesai acara di meja makan itu sudah 6:30 gitu. Belum wudhunya, belum macam-macamnya. Kira-kira kamu masih enggak? Enggak mungkin rawon uang gitu. Jadi ini beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat kita. Maka nanti diperhatikan. Termasuk kebaikan ketika seseorang menyegerakan berbuka. Kenapa? Nanti maghribnya tetap akan terjaga. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum berbuka diusahakan jangan lupa memanfaatkan waktu untuk memperbanyak doa. Ini bukan hanya sekedar sebelum berbuka, tapi seharian ketika kita berpuasa kita perbanyak doa. Karena doa orang yang berpuasa itu akan nomor itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika dia berbuka. Kita punya kesempatan untuk memperbanyak doa. Jangan lupakan. Jangan tergiur oleh makanan kemudian kita lalai doa. Ya, doa berbuka jelas, doa yang lain untuk sesuai dengan doa kita masing-masing. Kita berbanyak berdoa. Kemudian yang berikutnya ketika kita berpuasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga kita berusaha menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa kita. Karena kalau meninggalkan makan dan minum insya Allah, tapi meninggalkan sesuatu yang bisa merusak pahala puasa tidak gampang. Meninggalkan perbuatan sia-sia, meninggalkan ucapan yang tidak baik, ucapan sia-sia, meninggalkan ya hal yang memang tidak bermanfaat bagi kita. Apalagi itu perkara-perkara yang tidak baik.
Yang susah itu menjaga, kalau saat ini apa? Menjaga 3G sama menjaga mata kan gitu kan. Ya, apalagi nanti kalau udah pulang boleh pegang HP. Ya. Ini kalau di rumah coba pegang HP enggak? Pegang HP enggak? Hah? Ya. Jaga lisan saja itu yang cuma satu, sudah dibentengi, sudah dipenjara sama barisan gigi aja susah. Apalagi sekarang itu lisan kita itu punya pasukan 10 jari. Wanteng orang itu enggak ngomong gitu loh. Tapi ternyata komentar yang medsos dan grup-grup itu masya Allah enggak leret sama itu di sini itu komentar. Susah kan? Orangnya anteng gitu loh, mulutnya enggak ngomong di sini yang ceramahan gitu. Ada enggak semacam itu? Banyak kan sekarang kan? Ini harus hati-hati. Sekarang ada berbicara tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan mulut. Sekarang berbicara dengan jari. Jaga satu itu susah. Sekarang kita harus menjaganya berapa? 11 kan berarti kan? Ya, itu dengan hati-hati. Wajib berpuasa, hati-hati. Dari tadi perkara-perkara omongan-omongan yang tidak baik, omongan-omongan yang mungkin gibah, apalagi nanti kalau pas pulang ke rumah, liburan pulang ke rumah, ketemu dengan teman, ketemu dengan keluarga, cerita, udah cerita, ngobrol, itu biasanya susah untuk mengendalikan. Susah untuk menjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, laisa siyamu minal akli wasurbi, innama siyamu minal lahwi warrafasi, fa in sabbaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaimun. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, yang keji. Jika seorang mencelamu atau bertindak jahil terhadap kamu, maka ucapkanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Ramadan bukan hanya sekedar Ramadan, bukan itu, tapi harus menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak baik. Rasul juga menjelaskan, malam yada qaula zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkan ucapan dusta dan amalan ucapan dusta, Allah tidak membutuhkan, tidak menghajarkan terhadap puasanya. Dia menahan diri dari makanan dan minuman, tidak butuh itu. Kita puasa ini tidak diakui oleh Allah, mungkin tidak. Kenapa? Karena kita tidak menjaga lisan kita, tidak juga menjaga perbuatan-perbuatan kita dari perbuatan yang tidak baik. Puasa tapi dapatnya hanya sekedar lapar dan dahaga. Gimana? Hati-hati. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Atau Rasulullah SAW juga pernah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu fi siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu fi qiyamihi illa syahar. Terkadang orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar, dan terkadang orang yang qiyam
Tidak. Kenapa? Tadi karena dia dengan puasanya, dengan sholatnya, dia tidak menjadikan dia mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak buruk. Bahkan ada yang lebih, ulama yang lebih hati-hati mengatakan ini, ketika kita berpuasa, ketika kita sholat, tapi perbuatan kita, sikap kita masih buruk, maka kita ini dianggap sebagai pengkhianat puasa dan pengkhianat sholat. Lah wong poso kok kelakuannya kayak gitu. Lah wong gaweane sholat kok akhlaknya kayak gitu. Hati-hati. Dan nanti puasa kita, sholat kita nanti di akhirat bukan akan mempermudah urusan kita, justru akan menuntut kita. Ya Allah, dia dulu mengkhianatiku, dia puasa, dia sholat, tapi perbuatannya mengkhianatiku. Hati-hati. Kalau kita benar dengan puasa kita, dengan sholat kita, maka ibadah-ibadah itu akan menolong kita. Ya Allah, dulu dia berpuasa karena Engkau, maka izinkan aku memberi syafaat. Hati-hati ya. Ini itu menghindari dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak benar, dan ya hal yang bersifat dosa. Kemudian yang berikutnya boleh kita bersifat membersihkan gigi supaya aroma mulut kita, walaupun dikatakan aroma mulut orang yang berpuasa itu nanti di akhirat lebih harum dari minyak kasturi, tapi nanti di akhirat bukan di dunia ya. Kalau di dunia nggak usah dipamer kayak wes wangi belum gitu, nggak usah. Tolong dicium aroma mulut itu, nggak usah. Kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh, dan juga membaca Al-Quran. Itu yang perlu, insyaallah antum semua sudah paham, banyak membaca Al-Quran, atau yang mendengarkan bacaan Al-Quran, atau berzikir sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Zikir, saya bisa hafalan mungkin murojaah, dengan hafalannya belum banyak, ya berbanyak zikir, baca tasbih, takbir, tahmid, istighfar dan semacamnya, atau dengarkan. Dan yang berikutnya, bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir. Semoga dengan cara itu kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan Ramadan, dengan ibadah puasa. Kemudian sejak awal ini saya tambahkan, mulai tata diri agar kita ini layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak usah nanti malam 21, malam 23, malam 27. Tidak. Setting sejak awal, pantaskan diri supaya kita layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak usah ditangguh. Tahu ditangguh? Nanti malam selikur, nanti malam 27. Ya memang sejak awal kita memantaskan diri kita supaya nanti kita layak mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Sejak awal kita bersungguh-sungguh dalam beribadah puasa di bulan Ramadan, dan juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Juga dari sejak awal kita bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Kalau memang kita sungguh-sungguh, insya Allah itu tidak akan mengecewakan kesungguhan hambanya. Nah selama ini kita sibuk mikir Lailatul Qadar itu ketika sudah 10 hari terakhir gitu. Kemudian ditambah mungkin malam genap, padahal seringkali awal Ramadan itu seringkali beda gitu. Iki sing genuk sing ganti sing kan gitu kan. Daripada hubungan itu sejak awal kita memang fokus, kita ini apa? Kita ingin memaksimalkan ibadah puasa kita, ingin memaksimalkan diri untuk berusaha menggapai ampunan dari Allah, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Semoga hati kita jernih, hati kita bersih. Nanti
di akhir dari Ramadan itu atau di bulan Ramadan itu, ketika memang hati kita sudah bersih, sudah jernih, nanti ketika Allah memandang kita layak mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan kasih. Kita sering kali kan fokusnya kan terus dengi langit kan, ya langitnya mendung apa cerah gitu loh. Kadang-kadang kita lupa melihat langit hati kita gitu loh. Langitnya cerahnya hati kita sempeng keruh ya berdoai gitu. Karena ibadah itu katanya kan hati kan, keikhlasannya itu kan di hati kan. Maka mestinya sejak awal fokusnya kita menjernihkan hati kita dari noda-noda dosa. Ini ya yang utama diperhatikan kalau kita berharap pengen mendapatkan Lailatul Qadar, coba fokus. Kita berusaha sejak awal menjaga semangat kita beramal soleh dan berusaha untuk membersihkan diri dari dosa. Kalau hati kita jernih, insya Allah hidayah dari Allah itu akan masuk. Ketika Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan taufik kepada kita, insya Allah kita akan ketemu dengan Allah. Ini ada yang perlu ditanyakan dengan terus. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ada? Kalau ada, kita akhiri. Cukup ya? Ada yang mau tanyakan? Hukum sahur saat adzan. Adzan apa, Mas? Adzan Isya. Adzan subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh atau adzan, sudah adzan, kita masih sahur. Nah, ketika kondisinya kita ini sudah posisi makan atau kita posisi minum masih sisa tidak menghabiskan, kalau nggak dihabiskan akan menjadi mubazir, dibuang, maka silakan dihabiskan. Tapi yang jelas kayak lekas masak ya. Lagi lekas masak. Nah, itu tidak lagi. Tapi sudah kita ambil di piring, kita makan, wis karet beberapa suap, kok wis kok adzan dihabisi. Kalau dibuang mubazir. Minum sudah dapat nomor itu tinggal sekitar sepertiga. Kemudian kita ini kalau tidak dihabisin nanti terbuang mubazir. Tapi jangan habisinnya nanti bersubuh gitu. Ya habisin waktu itu juga. Teman tadi itu kalau sudah tadi tinggal sisa. Tapi kalau sudah adzan kok kemudian kita baru mau ngambil, ya berarti harus beda lagi kasus. Jadi nonton itu. Walaupun ada juga yang berpendapat batas akhir itu qomat. Ada yang berpendapat tuh. Ada yang punya pendapat seperti itu. Batas akhirnya itu ketika qomat, ketika sholat subuh juga. Tapi kalau secara umum ya batasnya itu adzan. Walaupun ada juga yang mengatakan lebih hati-hatinya batasnya itu pas imsak. Imsak itu sebenarnya untuk hati-hati, untuk tingkat kehati-hatian. Untuk kalau di sini kan ada imsak, kalau mungkin di beberapa negara lain tidak ada imsak kan gitu kan. Cuma di sana ada adzan pertama, adzan kedua kan gitu kan. Iya kan? Bagi saya
contoh itu qiyamul lail. Jadi kalau di sini mungkin sekitar jam 3-an, baru nanti ada lagi adzan kedua atau adzan subuh. Kira-kira gitu. Ada lagi yang lain? Ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada dan paham, insya Allah semoga nanti kita bisa lebih maksimal dalam ibadah di bulan Ramadan. Kita mendapatkan pahala yang berlimpah.